the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita sungguh sangat bersyukur karena kita dipertemukan Tuhan dalam suasana yang penuh dengan sukacita di bulan Natal ini. Dan saya berdoa supaya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang bulan Natal ini itu akan terus nyata dalam hidup kita di sepanjang tahun 2024. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu bagian Alkitab. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih. Karena pagi ini kami semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat mengendalikan semua konsentrasi kami, sehingga pikiran, hati, segenap kehidupan kami berpusat kepada firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa, kami mohonkan semua ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berkata, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, kalimat-kalimat dalam nats ini dikonstruksi secara tanya jawab. Di ayat yang ke-13 itu merupakan satu pertanyaan. Dan jawabannya itu ada di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dan saya sungguh percaya saudara bahwa semua orang, saudara dan saya juga termasuk di dalamnya, bahwa kita adalah orang yang ingin supaya hidup kita ini bukan saja memiliki durasi yang panjang, sampai umur tua, sampai putih rambutmu, kata Alkitab. Tetapi supaya sepanjang durasi kehidupan kita itu, dari lahir sampai dipanggil Tuhan, atau setidaknya dari saat ini sampai Tuhan memanggil kita kembali dari tengah-tengah dunia ini, kita semua hidup menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, siapakah orang yang menyukai hidup? Siapakah orang yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu semua orang, tentu saya, tentu saudara, tentu semua orang yang saudara kasih sangat menginginkan supaya durasi hidupnya panjang, supaya warna hidupnya adalah kebaikan demi kebaikan dan anugerah demi anugerah dari Tuhan. Nah, ini kemudian apa resepnya? Apa kiat untuk kita dapat menikmati hidup yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Maka sangat jelas, singkat tapi padat dari apa yang ditulis oleh pemazmur ini untuk seseorang dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya, maka dia harus menjaga lidah terhadap perkataan-perkataan yang jahat. Ya, ayat yang ke-14, jagalah lidahmu terhadap perkataan-perkataan yang jahat. Ini kunci, saudara, bahwa orang yang ingin supaya hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka mutlak dia harus menjaga lidah. Nah,
menjaga lidah di sini, saudara-saudara, itu memang kelihatannya simple. Hanya sekedar kata-kata. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab dan kita menjiwai peranan lidah di dalam kehidupan manusia ini, maka sesungguhnya apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Apa yang diucapkan di bibir lidah itu adalah ekspresi dari karakter hidup yang sesungguhnya. Dan karena itu Yakobus berkata bahwa barang siapa yang dapat mengendalikan lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Jadi betapa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam kehidupan kita, ungkapan dari seluruh sifat-sifat karakter kita yang hakiki. Kita bisa saja merangkai kata-kata yang bagus-bagus, tetapi kemudian bagaimana kita mengungkapkan itu juga dapat dibaca oleh orang lain, bahwa sesungguhnya apa yang terdapat di dalam kata-kata yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hakikat kehidupan kita. Nah, oleh karena itu maka kalau pemazmur di sini harus menjaga kata-kata, itu artinya harus menjaga segenap kehidupannya supaya yang terpancar dari dalamnya itu adalah sesuatu yang memberkati dan bukan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi di sini Paulus secara langsung mengatakan bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dipulihkan kehidupannya menjadi manusia baru, maka kamu harus menjadikan mulutmu, menjadikan kata-katamu itu sebagai satu cerminan hidup baru. Jangan lagi dari mulutmu, dari lidahmu itu terucap kata-kata kotor yang melukai, yang mencederai perasaan orang lain. Tetapi biarlah kata-katamu itu kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, menyemangati, sehingga orang-orang yang kepadanya saudara berkata-kata itu akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Nah, kemudian Paulus juga berkata kepada anak rohaninya, Titus berkata, dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi di sini Paulus menasihatkan kepada Titus supaya di dalam mengangkat orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membantu pelayanan di setiap gereja-gereja lokal itu, supaya mereka adalah orang-orang yang mampu untuk berpegang kepada perkataan yang benar. Sesuatu yang mereka yakini di dalam hati, sesuatu yang mereka pahami secara benar dalam hati, itu yang kemudian mereka keluarkan untuk diyakinkan kepada orang lain bahwa itu adalah satu kebenaran yang juga wajib untuk diikuti oleh orang-orang yang kepadanya dia sedang berkata-kata itu. Nah, jadi saudara-saudara, perkataan itu berdampak begitu besar bagi orang lain, dan oleh karena itu maka saudara sebagai orang yang sedang merindukan supaya hidup saudara itu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, maka jadikanlah perkataan itu sebagai satu alat untuk memberkati orang dan bukan untuk mengutuk atau menyumpahi orang-orang yang saudara benci. Ini penting karena kalau kita baca di dalam Alkitab itu, hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidah, dan karena itu maka pemazmur, Paulus, dan juga penulis kitab Amsal itu sangat-sangat intens menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan wajib untuk menjaga lidah. Ya, menjaga lidah sini perkataan. Nah, itu yang pertama, bahwa kiat untuk seseorang anak Tuhan itu dapat menikmati hari-hari kehidupannya yang penuh dengan kebaikan, maka hendaklah kata-katanya itu kata-kata yang penuh dengan berkat,
kata-kata yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menjaga ucapan bibir dari ucapan yang menipu. Nah ini kalau dari segi alatnya antara lidah dan mulut itu satu paket, saudara. Tidak mungkin ada orang yang berkata dengan lidah tanpa bibir atau bibir tanpa lidah. Itu satu paket. Tetapi kita melihat apa perbedaan frasa yang pertama dengan frasa yang kedua. Frasa yang pertama itu menjaga lidah terhadap yang jahat itu adalah ekspresikan apa yang ada di dalam dirimu secara benar. Nah, tetapi frasa yang kedua ini berbicara tentang apa motivasimu di dalam mengucapkan kata-kata itu. Nah, karena itu di sini ada penipuan. Dampaknya kepada orang lain. Kalau tadi itu hubungannya dengan dirimu sendiri, dari dirimu sendiri, ekspresi dari karakter dirimu sendiri itu kau harus jaga, terlepas ada orang yang mendengar atau tidak. Tetapi sekarang frasa yang kedua ini, penulis kitab Mazmur mengajarkan supaya jangan sampai mulut kita ini kita pergunakan untuk memanipulasi, ya, baik pekerjaan, melakukan sesuatu untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi mari kita mengatakan sesuatu itu sebagaimana adanya, apa adanya, sehingga dengan demikian kita terhindar dari pekerjaan atau kejahatan yang menipu, yang merugikan orang lain itu. Ya, Yesaya pasal 32 ayat yang ke-7. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang-orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Nah, ini bagaimana di sini Nabi Yesaya memberikan karakteristik kepada orang-orang yang memang jiwanya, sifatnya, motivasi hidupnya itu adalah merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dia tidak sungkan-sungkan untuk menyengsarakan orang. Walaupun orang itu benar, tetapi dicarikan suatu jalur bagaimana untuk menutupi kebenarannya, kemudian membenarkan kejahatan, kesalahan, tipu muslihat yang ada pada dirinya. Itu adalah orang-orang yang penipu. Dan di tahun politik ini di Indonesia, ya, bulan-bulan politik maksud saya, menghitung hari menuju kepada pemilihan umum, baik anggota dewan maupun presiden. Ini kita sekarang sedang menghadapi satu pernyataan-pernyataan dari berbagai sumber yang membingungkan. Nah, bagi orang-orang yang tidak jeli melihat di segala aspek dari tokoh-tokoh yang sedang ditampilkan ini, maka akan dengan sangat mudah terprovokasi oleh ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang memang punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan sosial. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak peduli mana yang benar, mana yang salah. Tidak peduli kesengsaraan orang lain. Yang penting dia mencapai apa yang menjadi tujuannya, dan orang-orang itu tidak akan sungkan-sungkan untuk menyatakan kepalsuan sebagai satu kebenaran. Nah, itu sebabnya maka orang-orang yang ingin supaya hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dia harus menjaga supaya perilakunya atau niat jahat di dalam dirinya itu jangan sampai terungkap melalui kata-kata yang manis di mulut tetapi pahit getir di dalam hati dan juga terhadap orang lain. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Memang saudara, ini sesuatu yang gampang untuk mengatakan tetapi sangat berat untuk dilakukan. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini Paulus membawa kepada satu skop yang lebih sempit, lebih spesifik di antara anak-anak Tuhan. Mari jangan sampai kita saling mendustai. Karena ternyata bahwa walaupun komunitas anak-anak Tuhan itu sudah sangat berbeda dengan komunitas yang umum dunia sekuler, tetapi ternyata di dalam komunitas anak-anak Tuhan itu, komunitas orang-orang percaya itu, praktek-praktek tipu menipu, tipu muslihat itu juga marak terjadi. Nah, oleh karena itu kita melihat saudara fakta-faktanya di berbagai media, ya, bagaimana satu pendeta dengan pendeta lain saling serang menyerang, bagaimana seorang anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain itu tidak dengan harmonis, oleh karena
ada perilaku-perilaku yang saling tipu-menipu. Ada banyak orang yang menipu dengan sangat-sangat smooth oleh karena menjadikan ayat-ayat Alkitab itu sebagai satu bumbu-bumbu, sebagai package-nya, tetapi sesungguhnya dibalik daripada ayat-ayat yang disampaikan kepada jemaat itu, ada maksud-maksud yang terselubung. Ya, ada maksud-maksud yang terselubung. Saya bincang-bincang dengan seorang anak Tuhan yang dia sedikit curhat, ya tidak panjang lebar, tetapi dia berkata, saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang saya sungguh percaya itu ternyata dia tega memakan saya bulat-bulat. Dana miliaran, bahkan puluhan miliar itu dimakan oleh orang-orang yang begitu dipercayai. Di kalangan anak-anak Tuhan, kalangan orang-orang yang saling mempercayai satu dengan yang lain, tetapi ada orang-orang dengan mulut manis, dengan rayuan-rayuan yang mantap sehingga meyakinkan dari si pemodal ini, dan akhirnya dana itu tidak jelas miliaran, puluhan miliar. Nah, jadi saudara-saudara kekasih, seorang yang mau hidupnya itu diberkati oleh Tuhan, maka hidupnya itu harus menghindarkan diri dari yang namanya penipuan. Ya. Saudara sadar atau tidak sadar, ini secara psikologi. Dan ini juga Alkitab bilang bahwa manusia itu punya hati nurani. Dan hati nurani ini adalah pelita Tuhan. Setiap tutur kata, setiap sikap, setiap tindak tanduk kita itu akan dievaluasi oleh hati nurani. Kalau perilaku kita itu buruk, kata-kata kita itu jahat, kata-kata kita itu muslihat, maka hati nurani kita akan berteriak dengan sekencang-kencangnya untuk menyadarkan. Dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan kepada hati nuraninya ini, dia akan mengalami stres, tekanan, depresi di dalam kehidupannya. Saya tadi malam, saudara, saya ketemu satu YouTube dari Buya Syukur. Lalu dia menceritakan tentang kelompok agama dia. Dia bilang, kita ini sejak kecil sudah dicekoki dengan kebencian. Kebencian terhadap sesama kelompok mereka, kebencian terhadap agama-agama lain, kebencian terhadap suku-suku lain. Lalu dia berkata bahwa saya pun dulu begitu, diperlakukan seperti itu. Saya berkata-kata ini bukan karena saya baca, bukan karena saya dengar, tetapi karena saya sendiri mengalami bagaimana sejak kecil saya dicekoki dengan perasaan benci kepada orang lain. Dan akhirnya, saudara, dia berkata bahwa orang yang hatinya dikuasai dengan kebencian itu tidak akan mengalami kedamaian, kebahagiaan di dalam hidup ini. Nah, jadi kita melihat, saudara, bahwa hati nurani kita itu akan selalu bersuara, akan selalu berkata-kata kepada diri kita untuk jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk, penipuan-penipuan kepada orang lain. Karena itu tidak akan membuat kita hidup bahagia. Kita tidak akan mungkin bisa menikmati berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena hati nurani akan terus mengganggu, hati nurani akan terus mengorek, hati nurani akan terus mengingatkan bahwa kamu telah melakukan satu penipuan. Ya, walaupun saudara mendapatkan nominal yang sangat-sangat besar, tetapi hati nuranimu akan membuat engkau tidak tentram, tidak bahagia, karena engkau telah melakukan tipu muslihat terhadap orang-orang yang dengan tulus mempercayai saudara. Nah, karena itu maka melalui firman Tuhan ini kita diajar, kita harus menjaga jangan sampai kata-kata kita itu penuh dengan tipu muslihat. Nah, yang berikut, apa yang menjadi kiat dari orang-orang yang hidup dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan? Maka di dalam ayat yang ke-15a dikatakan, lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu kejahatan melekat pada dirinya. Kita mengingat, saudara-saudara, kisah Kain dan Habel. Mengapa ada dua abang adik ini saling benci? Mengapa kedua abang adik ini punya niat untuk membunuh? Bukan saling, ya, karena ini niat dari Kain kepada Habel. Kenapa kehidupan Kain itu dikuasai dengan kebencian, kemarahan, dan niat untuk berbuat jahat, membunuh adiknya? Itu adalah karena dikuasai dosa. Jadi kita melihat bahwa keturunan-keturunan selanjutnya dari Adam ini, oleh karena mereka itu sudah dikuasai dengan dosa, maka produk kehidupannya adalah kejahatan.
Nah, tetapi sebagai orang-orang yang mau supaya hidupnya dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, maka dia harus meninggalkan segala kejahatan itu, lalu melakukan yang baik. Nah, ini ada satu contoh yang sangat baik dari Alkitab tentang Daud, bagaimana dia bersikap terhadap Saul, ya, yang sebenarnya Daud itu sama sekali tidak punya niat-niat buruk kepada Saul, tetapi sebagai seorang yang mendedikasikan diri secara tulus kepada pimpinan, lalu juga terutama kepada Tuhan, Daud ini melakukan segala sesuatu secara baik dan karirnya naik. Dia disukai oleh rakyat bangsa Israel yang ada di bawah pemerintahan Raja Saul. Di hadapan Tuhan, Daud itu sangat dikasihi Tuhan oleh karena Daud itu hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga karirnya itu menanjak melebihi popularitas daripada Saul. Kecintaan rakyat bangsa Israel kepada Daud melebihi kecintaan rakyat Israel kepada Saul. Pujian, sanjungan kepada Daud melebihi pujian kepada Saul. Nah, itu sebabnya di dalam hati Saul itu ada kebencian, ada rasa tidak nyaman karena ada pesaing-pesaing yang sudah begitu fenomenal ada di hadapannya, dan dia ingin membunuh Daud, melenyapkan Daud itu supaya dia jangan menjadi pengganggu takhta kekuasaan yang sekarang dia nikmati itu. Kejar-kejar. Nah, ada satu ketika di mana Daud itu punya peluang yang sangat bagus untuk bisa melenyapkan Saul dari tengah-tengah dunia ini. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Daud, tetapi Daud hanya memotong jumbai dari jubah dari Saul itu untuk membuktikan bahwa Daud itu sebenarnya kalau dia mau, dia bisa membunuh Saul pada waktu itu. Tapi ada satu komitmen di dalam dirinya. Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diberkati Tuhan. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Saul kepada Daud, ayat yang ke-18 dari 1 Samuel 24. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Pengakuan dari seorang musuh, pengakuan dari seorang yang dikuasai dengan dendam kesumat niat jahat untuk membunuh Daud. Tetapi sekarang dia membuat satu pengakuan bahwa Daud itu adalah seorang yang betul-betul benar, orang yang betul-betul berkenan kepada Tuhan oleh karena dia dapat melakukan yang baik kepada orang yang mau berbuat jahat. Ya, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Tuh, jadi Saul sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah berpihak kepada Daud dan Saul ini sudah diserahkan Tuhan ke dalam tangan Daud. Tetapi Daud itu dikuasai dengan kebaikan. Ya. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskan dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalas kepadamu kebaikan ganti apa yang dilakukan kepadaku pada hari ini. Jadi akhirnya Daud itu mendapat berkat dari Saul bahwa Tuhan kiranya membalas kepadamu segala kebaikan. Inilah yang kita harapkan di dalam hidup ini, saudara, bahwa hidup kita itu akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Tuhan akan dibalas kebaikan-kebaikan itu kepada kita oleh Tuhan, dan itu adalah hari-hari yang baik. Nah, bagaimana supaya kita mengalami hal-hal yang baik itu? Maka rumus yang telah diperlihatkan oleh Daud kepada Saul ini, mari kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kita taklukkan kejahatan dengan kebaikan, maka Tuhan akan memberikan pembalasan yang jauh lebih daripada yang kita harapkan itu. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh di dalam tanganmu. Bukankah ini satu kondisi baik yang sangat kita harapkan, yang diperebutkan oleh orang dengan berdarah-darah, tetapi justru kepada Daud itu adalah sebuah hadiah, sebuah anugerah yang tidak perlu mengerahkan massa untuk merampok, untuk merampas kekuasaan itu, tetapi dengan sendirinya mengalir bagaikan air ke dalam kehidupan Daud, dan pada akhirnya waktunya tiba, Daud menjadi raja di Yehuda, dan 7 tahun kemudian Daud menjadi raja atas seluruh Israel, dan di bawah kepemimpinan Daud
kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud. Lihat ini, kebaikan Daud sekali lagi saudara ya. Bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah satu contoh konkret dari dalam Alkitab bahwa orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang juga di dalam hidupnya senantiasa melakukan yang baik kepada orang-orang, bukan saja yang baik kepadanya, tetapi bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dia. Ini tidak gampang, tidak gampang. Saya mengalami pergumulan bertahun-tahun bagaimana untuk melepaskan rasa marah benci di dalam diri saya kepada orang-orang lain yang justru darah daging saya. Bapak saya dipukul oleh om saya, adik sepupu dari mama saya. Itu membuat saya luka bertahun-tahun karena waktu itu saya sedang beranjak remaja dan melihat di depan mata saya bapak saya itu pipi sebelah kirinya itu bengkak oleh karena ditonjok oleh adik iparnya sendiri sebenarnya. Yang kedua, saya dibawakan pisau, dibawakan golok, dibawakan obeng untuk mau dibunuh oleh ponakan-ponakan istri saya. Yang justru orang-orang yang dari kecil saya sayangi seperti sayang anak sendiri. Tetapi kemudian ketika mereka dewasa, mereka memperlakukan saya seperti itu. Bukan karena saya jahat, tetapi hanya karena mereka menginginkan satu pelayanan penggembalaan di satu gereja yang dirintis oleh bapak mertua saya, yang secara organisasi dipercayakan oleh organisasi kepada saya untuk menjadi pimpinan di gereja itu, dan mereka ingin merampasnya dengan membawa golok, membawa pisau, membawa obeng, mengerahkan preman-preman itu. Ini tidak gampang. Tetapi kalau Daud bisa mengalahkan segala rasa, marah, rasa, bukan dengki ya, tetapi pokoknya ingin membela diri lah, melenyapkan orang-orang yang begitu jahat kepadanya. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Nah, karena itulah maka tidak heran kalau Daud itu sungguh diberkati Tuhan. Saya 2 tahun yang terakhir itu ya, dari tahun 2016 itu sampai tahun 2018, saya bergumul dalam 2 tahun itu bagaimana untuk bisa melepaskan diri dari rasa sakit hati yang diperlakukan seperti itu. Tetapi kemudian saya diingatkan oleh adik saya, ya pendeta juga di Sorong, dia berkata, sudahlah kak, ya itu pelayanan bukan hanya di tempat itu, lah relakanlah. Nah sebenarnya saya juga tidak berambisi di tempat itu, tetapi karena saya ada rasa tanggung jawab kepada organisasi yang di depan sidang majelis daerah yang resmi, saya mendapat legalitas, kemudian mendapatkan mandat untuk menggembalakan tempat itu, sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan itu. Tetapi kemudian diperlakukan secara seperti itu, dan itu sakit. Tetapi 2 tahun kemudian saya diingatkan oleh adik saya berkata, kakak sudah, itu jangan dipertahankan terus, karena itu akan mengganggu kesehatan dan juga akan mengganggu pelayanan. Akhirnya sampai hari ini saudara, saya tidak lagi memikirkan itu, saya tidak lagi niat-niat untuk berbuat sesuatu yang buruk kepada ponakan-ponakan itu, ya hanya saya masih mengaku sampai hari ini belum ada relasi yang seperti dulu lagi. Ya, jadi ini sesuatu yang sedang berprogres. Kita harapkan nanti Tuhan akan melakukan sesuatu yang indah pada waktunya. Nah, itu yang ketiga. Bagaimana supaya hidup saudara itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan? Maka lakukanlah yang baik kepada orang lain. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu nats yang ditulis oleh Alkitab itu sendiri. Nah, yang keempat, mencari pendamaian. Terdapat di dalam 15b. Siapakah orang yang mencintai umur yang panjang dan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan? Maka kiatnya adalah carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi bagaimana kita bisa hidup rukun dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat. Itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, seperti saya katakan itu, berjuang untuk damai dengan om saya sendiri, dan sekarang sudah tidak ada masalah itu, ya. Damai dengan ponakan-ponakan sendiri sedang diperjuangkan. Dengan sesama tim pelayanan kadang-kadang juga ada kelas-kelas kecil-kecilan. Itu harus diperjuangkan untuk dieliminir, kemudian ditumbuh kembangkan, saling
bergandeng tangan untuk bersama-sama maju melayani pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita mau supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dengan bahagia, damai, dan sejahtera, maka hubungan kita dengan sesama itu mutlak harus dijalin di dalam suasana yang damai dan penuh kasih. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18-19, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuh, tidak hanya satu gereja, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku, tetapi kepada semua orang. Tidak hanya yang mengasihi saudara, yang berbuat baik kepada saudara, tetapi yang berbuat jahat, yang memusuhi saudara pun, saudara wajib untuk memperjuangkan hidup berdamai dengan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kesempatan kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ini, kalau seterumu lapar, beri dia makan, kalau seterumu haus, berilah dia minum. Jangan menuntut balas, karena pembalasan itu adalah otoritas dan wewenangnya Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini perjuangan hidup. Sebagai orang-orang Kristen, ini perjuangan hidup. Saya menemukan di banyak gereja, saudara. Kenapa ada kakak adik itu berbeda gereja? Kenapa orang tua dan anak itu berbeda gereja? Salah satu faktornya adalah karena di antara saudara bersaudara yang sedara sedaging itu ada clash, ada permusuhan, ada kebencian satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mereka berpisah atau berbeda gereja. Ya, saya tidak katakan berbeda gereja itu salah, tetapi faktor yang membuat terwujudnya perbedaan gereja itu yang perlu dikoreksi melalui ayat ini, bahwa percumalah untuk kita datang di gereja, percumalah untuk kita melayani di gereja, tetapi kemudian di dalam keluarga kita sendiri ada kebencian satu terhadap yang lain. Nah, Matius pasal 5 ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, cari perdamaian, saudara. Cari perdamaian. Ada adik sepupu saya yang ada di penjara. Mudah-mudahan dia sudah bebas, karena sempat dia membebani saya sehingga saya tidak terlalu rutin untuk datang pelayanan di penjara itu. Ya. Nah, ketika dia melakukan satu pelanggaran, itu istrinya sudah menasihati. Karena memang ada aturan, tidak boleh seperti itu di dalam lembaga di mana dia bekerja, terutama di lembaga istrinya ini. Tetapi adik ini tidak peduli itu. Pokoknya ini ada peluang besar. Nah, ketika sudah diketemukan kasusnya dan terbukti bahwa yang dirugikan itu juga tidak menerima, maka akhirnya dibawalah ke jalur hukum, polisi. Nah, ketika sampai di polisi, yang merasa dirugikan ini disadarkan di dalam hatinya oleh roh Tuhan. Ini jangan, ini kan kamu sesama anak Tuhan, jangan ini. Tarik dulu laporannya, selesaikan dulu secara kekeluargaan. Nah, jadi bertemulah, mengupayakan secara kekeluargaan. Bagaimana caranya? Tetapi adik ini rupanya dia diprovokasi oleh pengacaranya. Oh, pokoknya jangan, kamu pasti menang, kamu pasti dapat. Jangan mau diajak seperti itu. Ya udah, karena dia diprovokasi oleh pengacara yang menurut dia itu handal, tetapi pada akhirnya juga dia jebloskan ke dalam penjara karena terbukti melakukan kesalahan itu. Bahkan kemudian dia menjadi sapi perahan. Ya, tanda petik ya, sapi perahan, karena tidak besar-besar juga sih ini nama orang, tetapi minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, itu harusnya dari yang tadi dirugikan dengan jumlah uang yang cukup besar bagi saya itu, udah terima itu usulan perdamaian. Tetapi teman ini tidak mau, ya. Akhirnya apa? Masuk ke dalam penjara. Seperti yang dikatakan oleh Matius pasal 5:25, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berdamai. Upayakan perdamaian itu. Betapapun ada risiko, perdamaian itu harus dijalankan, karena itu jauh lebih baik daripada engkau menuntut di jalan hukum, tetapi engkau pada posisi yang memang salah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berarti di sini, kalau kita melakukan satu kesalahan kepada orang lain,
kita diminta untuk dengan rendah hati, mau meminta pengampunan, mau minta belas kasih dari orang yang kita rugikan itu, dan dengan demikian kita akan terbebas dari penghukuman yang akan membuat kita lebih sengsara. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa orang yang menginginkan umur panjang dan hidupnya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka dia harus mengupayakan perdamaian itu. Hal-hal yang teknis saya tidak uraikan detail-detail di sini, tetapi secara prinsip bahwa kalau kita bersalah kepada orang lain, maka mari kita meminta pengampunan. Kita minta solusi terbaik. Kalau orang yang bersalah kepada kita, maka kita jangan sampai menuntut balas, tetapi biarlah kita terus berbuat baik kepada orang itu, supaya hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Itulah 4 kiat yang saya dapatkan dari Mazmur pasal 34 ayat yang 13 sampai 15. Bagaimana supaya hidup saudara itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan? Maka jaga lidah, ya. Lidah itu adalah cerminan atau pintu untuk melihat karaktermu yang terdalam. Kemudian jauhi niat-niat untuk menipu orang lain dengan perkataan-perkataan yang manis. Dan yang ketiga adalah melakukan segala sesuatu yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang baik kepada saudara, yang jahat kepada saudara. Satu sikap saja yang saudara tunjukkan, lakukan yang baik kepada mereka. Dan yang keempat adalah usahakanlah supaya senantiasa ada jalinan kasih, jalinan harmonis di antara sesama, dan dengan demikian saudara akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, kiranya Tuhan menolong, biar firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan saudara, untuk dapat meraih apa yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami diberikan satu resep yang jitu, resep yang terbaik bagaimana untuk hidup kami dapat dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Maka 4 prinsip yang kami sudah dengar bersama-sama, Bapa, kiranya itu semakin kami mengerti dan kemudian kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat senantiasa menikmati janji-janji Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan.